Apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawase korbane yo salah. Misalnya kok Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persis piye. Kabeh nulis misalnya dekne wahdatil wujud, akhirnya dekne tersangka wahdatil wujud manunggaling kawula Gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar udah diwali, wali songo hasud. Barang dipateni wangi. Ben ketok elek digenti asu. Dadi sing ketok elek iku wali songo ning versi penggemar Siti Jenar. Aku lho termasuk turunan Sunan Kudus teng catetan. Iku ya paling mangkel mbek ketoprak. Karena men kalah mbek Saridin ceritane. Sajane ya mangkel, tapi sing gawe ketoprak iku tau sowan aku. Tak takoki lho kowe gawe ketoprak ngono piye iki mergawe Gus ora ono hubungane bener apa salah ya. Bar sih. Ini kowe cerita Saridin kali Sunan Kudus sampean kalah. Berarti ini buyutku cah ketok ya luweh kondang. Ya sudah seperti itu. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada hafal Quran, ada hafal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya. Makanya senyum sewu kados orang yang tidak ahli sunnah kan nggawe film gambarannya Umar nyiksa Sayyidah apa? Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita enggak percaya itu. Kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Nah, makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena ya sudah seperti itu. Dulu kita kerepotan kan memasukkan Kahar Mudzakkir jadi pahlawan apa? Nasional. Karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut apa itu dan macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah. Oke lah kalau bayangkan kalau itu sejarah Nabi. Agama satu bilang Ibrahim Yahudi, agama satu bilang apa? Nasrani. Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah mesti keterucute iku elek. Kowe mesti ra roh, agak ulama gak roh. Ketika Nabi debat mbek wong Yahudi, debat mbek wong Nasrani itu debatnya iku lucu. Kanjeng Nabi ditanya, "Mat, kamu agamanya ikut siapa?" "Saya pengikut Ibrahim." Lah wong Yahudi ku yo padahal pinter-pintere wong Yahudi wis kadung bakat cerdas. Tapi wong musuh-musuh pangeran tetap kalah. Jawab wong Yahudi ngene, "Wah, berarti kamu harus hormat saya Muhammad." "Kenapa?" "Kamu ikut siapa agama kamu?" "Ibrahim." "Kan anit tabi millata Ibrahima Hanifah millata abikum Ibrahim." "Berarti kamu harus hormat saya Muhammad." "Kenapa?" "Karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani." Sing jarang Yahudi orang Ibrahim pengikut Yahudi. Nabi oleh sewenengi upal. Mergo ketok goblok e. Dadi kadang wong pinter ketok goblok. Nabi oleh guyu ngene lha ya kok aneh wong Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dadi padha karo muni Pak Karno pengagum Puan Maharani. Kira-kira gitu cara bahasa Indonesia itu. Utawa kowe mending ngene lah. Mbah Nur Salim penggemar Hasan Hasan anak kula. Utawa kowe muni Mbah Zubair penggemar Gus Yofur kan mboten mungkin. Utawa Mbah Hasyim penggemar Mbak Yeni. Jadi mereka itu keterucut begini, Ibrahim itu Yahudi. Padahal sing jenenge Yahudi itu putune Nabi Ibrahim ke Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane terus Quran turun. Quran turun oleh gojlok ini. Ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair. Muhammad berdebat secara ilmiah karena dia junior ngaku pengikut Ibrahim. Tapi kamu Yahudi Nasrani pendapat kamu itu abal-abal. Masa Ibrahim pengikut Musa? Padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim. Masa Ibrahim pengikut Yahuda? Padahal Yahuda itu cucunya Ibrahim. Makanya Quran gojloke wama unzilati Tauratu wal Injilu illa mim ba'di. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilati Tauratu wal Injilu illa mim ba'di afala taqilun. Jadi ini penting ya, penting dalam sejarah. Tapi santri-santri sing seneng ngaji ini ku ora roh sejarah. Pokoke ngaji mlebu swarga paham ra ya itu. Kok repot ngadepi wong ngaji kan. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah aku yang mlebu swarga lah sepek-pekan. Tapi mbok yo paham. Tapi ra paham lah sing penting mlebu swarga lah iku masalah kowe iku. Ora tahu kepikiran lai kalimatillah. Aku lho cara kon mlebu swarga mbek kon paham Quran, milih paham Quran sik. Lagi mlebu swarga. Tapi kok nek ra sida mlebu yo ora mungkin paham Quran bun neraka. Kowe ku aneh-aneh. Maksudnya ku ketok ngregani pangeran lah mlebu swarga iku
Keren lho mergo paham Quran. Ora kok koyo kowe sementing mlebu. Ora paham lah. Karena ini sudah menjadi perdebatan internasional. Saya tuh berkali-kali ikut penelitian, makanya lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya man huwal Yahud, huwa Ishak, huwa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus diomong no Ibrahim pengikut Yahudi itu padha karo tadi kayak kita bilang misalnya Mbak Munawir pengikut Gus Najib. Kan nggak mungkin Pak Karno pengikut Puan Maharani atau Gus Mbah Hasyim pengikut Mbak Yeni atau Mbak Nur Salim bapak saya pengikut Hasan anak saya, kan aneh. Sehingga pangeran oleh gojlok gitu. Ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Tapi saiki pecintane Kanjeng Nabi ku rata-rata iku ora pinter. Penting selawatan berjanji buanter. Nak diarani bid'ah ngamuk wis ngono terus kegiatan. Lah sing diarani bid'ah padha dene wong selawatan iku tareh kok di. Kadang-kadang yo bingung. Wis sama dibak berjanji cara mbok terjemah ra ngarah diarani bid'ah. Lah bid'ah ning ndi wong walam matamma min hamlihi syahrani ala masyuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati abu Abdullah. Ketika Nabi kandungannya umur 2 bulan bapaknya mati. Itu kan tareh. Gara-gara diwaca bahasa Arab terus koyo mantra. Lah akhirnya diarani bid'ah. Sing maca padha ora paham, akhire Allah, ya Allah. Kapten wong. As padha dene aku repot besar. Pusing aku mikir berarti. Ayo kowe ngono to ora kelakuanmu. Sing biano mau tulis bahasa Indonesia, engko terus ketara gak. Wulida maktunan biadil inaya makuhlan terus ya sudah ya biasa aja tareh. Ya kan tareh terus ketika Said Abdullah kenapa meninggal di Abwa? Wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani adim nat taifatin nat jariya fama kasafihim syahron saqiman yu'anu nasukmahu wa syakwa. Kenapa Abdullah meninggalnya di Abwa? Abwa itu kawasan Yasrib karena Abdullah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya, istrinya Abdul Muthalib itu orang Yasrib. Nah pas di sana di Bani Najjar sakit, terus kapun, terus bid'ah ning ndi wong iku sejarah. Tapi mbok waca bahasa Arab, kowe maca koyo historis Allah terus ngono wae. Ya akhirnya wong kan darani iku mantra. Mana aku tak takoki wong iku bener ndi, saya padha ora bener ya ngono. Terus bener sapa sing alim? Wis suwe Gus nak wong alim bener. Ya nek ngono padha benere wae. Wong sing ngritik ku krungune mantra, sing maca bos. Pusing ngomong nerangno kowe. Nah, problemnya agama itu seperti itu. Yang diikuti orang banyak. Itu di makamnya Nabi Dawud itu ya sudah wiridan ala Yahudi. Sama sekali. Saya sampai nangisi Nabi Dawud. Karena makamnya itu total dirawat ala mereka. Jogja juga ngalami gitu, Jakarta, Rembang nanti juga ngalamin gitu. Banyak raja itu wali, tapi waris-warisnya sudah nyuwun sewu orang abangan, terus misalnya dikasih sesajen. Orang ono yasine tapi mau ono sesajene. Mau apa kalau makamnya memutuskan seperti itu, penjaga makamnya itu. Mulane kena dadi wali, nggo anak putumu, muridmu wali, nek ora repot, guri-guri dikai sajen. Itu di Gunung Kawi itu ada makam santri, tapi tunggu mek sugihan piye saja. Kowe iku ruhe nangis tenan. Banyak seperti itu, enggak asal tua banyak. Nah, lalu makam itu terserah siapa pertanyaan? Terserah yang rumah atau terserah statusnya zaman dulu? Nah, karena yang rumah itu berafiliasi ke Yahudi, terus mengklaim Ibrahim itu, maka Quran harus menerangkan maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani, karena secara artefak, secara kesejarahan fisik itu sekarang dikuasai Yahudi. Jadi repot. Ya tapi itu ya sudah. Makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi. Ibrahim tetap Abul Anbiya. Ibrahim tetap Muslim. Buktinya punya peninggalan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini harus kita jaga. Ketika Ibrahim kita katakan ninggali Ka'bah, ternyata Ka'bah di situ sentral tauhid. Antahira baitali taifina wal akifina waruka'is sujud. Ketika Ka'bah jadi sentral tauhid, maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti tauhid.
Makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak. Andai kan nggak dihapus oleh Nabi, maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim. Dong nih, dong tenan. Ya pinter nih, jadi maju lah. Mulane kowe aja geman ndonga saleh dhewe, ora cukup. Saleh saiki ora cukup, kudu ditopang saleh anakmu, saleh putumu. Apa artinya kita sekarang soleh kalau anak cucu kita tidak soleh? Pasti sejarah dibalik. Dan itu kalau dibalik yang meluruskan siapa coba? Ya coba yang bisa menjawab siapa coba? Misalnya sobat terus, ya sudah ditulis kacau lah kacau. Saya tidak bisa bayangkan. Makanya Nabi Isa, Quran menjelaskan Nabi Isa sebanyak itu. Karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan. Sampai Quran jelaskan Isa itu begini. Soal tidak punya bapak, saya ini Tuhan, kata Allah. Gawe tanpa bapak mbok wae iso ya iku Adam. Kok gawe tanpa bapak kowe geger terus aku mbok anggap bapak iku piye jare pengen. Sampai seperti itu. Karena wis kadung darane keliru. Dadi mau ndak mau Quran kudu nerangno. Ibrahim juga gitu. Wis kadung diaku kubu sebelah nak dekne iku Yahudi. Nasrani yo ngakoni. Akhirnya Nabi debat terbuka. Lah debat itu nek kakuati kudu adu pasut. Lah repote umat Nabi sing ra keramat wis akeh yo repot. Masyhur ada orang Nasrani, orang Yahudi. Ya sudah Muhammad, kalau kita debat ilmiah oke, Anda menang dalam debat ilmiah. Tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samawi. Kita debat pakai langit, sing kalah kena laknat, sing kalah kena adab. Cara Madura sumpah pocong. Nabi yo jare Nabi. Masyhur itu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nabi dijak mubalah. Oh ya oke, kita mubalah. Nabi nimbali Hasan Husain. Cucu kesayangannya dipanggil Hasan Husain. Putri kesayangannya Sayyidah Fatimah dipanggil. Terus jari ke Kanjeng Nabi, saya berani adu pasut, taruhannya saya anak cucu saya. Wong Nasrani mikir, wih, adu pasut anaknya dijak putune dijak, mesti bener e. Mergo wong paling kuatir nak anaknya mati, putrine mati. Ora ana cerita bojo ning bab iku. Wah, bojo ora melok aku ya ora ro. Mulane kula termasuk kiai sing jarang lunga mbek bojo-bojo. Sajane sering ora tau mlebu. Tapi kiai-kiai haji ya mbek bojo, umrah mbek bojo. Kula niku ya rada iskal. Jebule bareng tak takono dadi dhuwit sing wedok, Gus. Ya wis nak ngono wis kejawab ya wis pancen sing dhuwit sing wedok. Ya wis nak ngono fair apa? Riyen bapak kula kaji ya dhewean, bojo kula kaji ya dhewean, kula ya kaji dhewean, tapi aja tiru. Kamu ndak sekeramat saya ya dadi. Kula nggih setuju sing gudrak-gruduk wong loro karena ternyata tadi sing duwe dhuwit sing wedok. Ya wis piye meneh. Tapi dalam semua riwayat memang abna ana itu Hasan Husain, Nisa itu Fatimah. Memang Nabi gak ngajak istrinya. Nabi itu unik dalam banyak hal itu memang ya Hasan Husain sama Sayyidah Fatimah. Kenapa istri itu kadang gak dilibatkan? Memang gak seru. Seru anak. Orang tuh lebih menyayangi anak toh nyawa cara Jawa. Bareng Nabi keluar, orang-orang Nasrani bilang ini wajah-wajah yang setiap mengetuk langit pasti disembadani. Terus mereka mundur, enggak jadi apa mubahalah, minta mubahalah ini dibatalkan. Berarti Nabi itu debat 2 kali. Secara ilmiah ya pernah, yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah. Sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim. Mereka tanya buktinya apa? Terus fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Orang-orang Yahudi Nasrani ditanya itu apa? Jejaknya itu jejak Ibrahim. Mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah. Artinya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada, mesti domisilinya lama. Dan itu artinya punya anak turun yang hidup di Mekah, yaitu lewat Ismail. Bukti kedua tadi, sa'i. Sa'i baina Safa wal Marwah adalah mengenang ketika Hajar mencari air. Lagi mulai perkara mbek kowe. Saiki Ismail ketika lahir iku jek digolekno banyu antarane Safa mbek Marwah. Sementara cerita Dzabih disembelih iku ning Sam. Mulane aja melok-melok lah ya. Aja melok-melok mulane. Aja terusno, mari kepinteran wis. Semeneng ae ora usah melok-melok. Gak, aku Ismail ya.
Dilatih pinter kok pinter ra kasil, sombonge tok sing kasil. Dadi gak jeng Ismail. Ismail wis gak? Kita nerang gitu. Tapi ki ilmiah. Ben kowe bangga di guru alim ya dadi kowe ben roh. Nak gurumu gak main-main. Aku yo krungu-krungu nak kaul akwa iku Ishak tapi wis goblok ngono Ismail. Karena waman sadda finnar ora umume wong iku wis repot. Rasa diterusno Jadi bukti empirik wis mengarah Ismail iku jelas uripe ning Mekah. Mergo wong Yahudi Nasrani lah ngakoni peristiwa Hajar iku ngakoni. Berarti Ismail urip nang Mekah. Akhirnya Rabi mbek suku Jurhum terus nurono Sayyid Adnan sak teruse sampai tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dibak utawa manakib utawi napa? Berjanji. Niku pertama sing disebut abtadiul imla bismillahirrahmanirrahim terus wa ba'du fa'aqul wa Muhammad bin Abdullah. Kenapa dibak berjanji lah ya. Kenapa nerangkan nasabnya Nabi Muhammad? Karena yang dipertanyakan Muhammad jadi Nabi turunannya siapa? Karena syarat Nabi itu harus turunan Nabi. Makanya berjanji nerangkan wabak tu fa'akul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumitat Khisaluhus Saniyah. Dan masih terbukti di Ka'bah itu ada pintu namanya pintu Babu Bani Saibah. Yaitu nama lain dari banyak Kanjeng Nabi. Terus diteruslah sampai wa'adnanu bila raibin intadzabil ulumin nasabiyya ila dzabihi Ismail. Iku partaimu. Mergo berjanjilah darani dzabihu Ismail. Alhamdulillah jadi terus kowe menang. Kenapa? Ya itu tadi sakjane mbok diterjemah yang ini ketahuilah bahwa Muhammad punya bapak Abdullah punya bapak Abdul Muthalib punya bapak Hashim nama lainnya ini bin Abdi Manaf sampai Adnan. Ketika diterjemah itu jadi mantra apa jadi buku sejarah? Nambah waca Arab terus kira paham? Mantra. Mulane sing ngaramno ya bener pancen suarane suara mantra. Sing ngalalo ya bener karena itu sudah apa? Sejarah. Lah khilaf seperti ini sudahlah kita abaikan saja. Kita suka damai, tidak suka konflik. Biasalah seperti itu. Tapi yang jelas perdebatan antar para nabi itu seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngurusno itu. Bukti Ismail itu pernah hidup di Mekah, adalah lahirnya di sini, pernah ngalami peristiwa ini. Dan sisa-sisa Ibrahim ada fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, yaitu batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Nah kenapa itu mesti Ibrahim? Karena nak wong biasa gak mungkin nginjak batu kok sampai bekas. Jajal kowe nginjak nganti bolak-balik. Itu mukjizat, wong batu diinjak kok bekas. Terus Ka'bah sebagai pewaris Ibrahim ditulisi kalimat-kalimat tauhid sehingga kepastian Ibrahim itu bapak tauhid. Makanya Nabi Riso ketika pinggirnya Ka'bah ada banyak berhala, nanti dikira berhala ini syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya ya, ketika berhala banyak Nabi gak mau madhep Ka'bah, nanti dikira nyembah berhala. Maka sama Allah dialihkan disuruh madhep Baitul Maqdis. Ketika berhala dihilangkan, Nabi baru disuruh madhep Ka'bah. Jadi perdebatan ini atau ilmiah ini harus kita kaji, kita pahami. Karena kata Allah, antum haula ihajastum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Nek wani debat kudu datane data ilmiah. Sementara mereka darani Ibrahim pengikut Yahudi, padahal Yahudi iku putune Nabi yaitu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mestinya kan bahasanya Yahuda pengikut Ibrahim, aja diwali Ibrahim pengikut. Lah Nabi benar ketika takoi Muhammad kamu ikut siapa? Saya ikut Ibrahim. Kan normal kan? Kalau junior ikut, mereka enggak. Ibrahim pengikut Yahuda. Ya mau perkara Pak Karno pengikut Puan Maharani, Mbah Hasyim pengikut Mbah Yeni, kan kacau kan? Lah itu terus Allah gojlok tadi. Muhammad kekasihku wis debat secara ilmiah, tapi kamu tidak ilmiah. Makanya lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Kok Ibrahim mbok arani Yahudi piye? Wong penanggalan Yahudi misalnya dimulai kok Taurat Musa iku generasine sause Ibrahim. Tapi Ibrahim mbok arani pengikut Musa. Dong ya.
Jadi itu masalah-masalah. Tapi ayat-ayat ngono iku ora populer. Kowe seneng ayat populer ya poligami fankihu ma tobalakum. Kowe iku sing ora alim lah wabal. Mergo di kepentingan apa? Poligami. Mbek wong sing seneng keramat, senengane dalil wa mattaqilla Allahu makhraja. Tekan dadi wali kepingine untuk duit yang enggak terduga. Dadi uteke ku duit. Padahal syarat saya wali ku raspati seneng duit. Lah kowe kepengin dadi wali ben oleh duit. Jadi wis kenapa menjadi wali ben bayar zuku min haitsu la yahtasib. Dadi uteke wis elek. Dadi institusi wali wae demi. Dadi nek aku wali para pangeran rezeki teko min haitsu. Mulane kira bakal dadi wali, ngerutekem cek ngono ora bakal dadi. Ayo saiki Ismail besar. Ismail. Aku ya getun kadang alim kadang getun. Perkarane nyulayani apa? Mainstream. Tapi cara kula ya Ismail sudah tak bilang napa? Ismail. Oh, yes. Ismail Iska Ismail. Nak cacile kan milih sengguri ben. Yang jelas bahwa Ismail atau Ishak kaulani ono pendapat loro. Ya sudah, kan arah Ismail ya Iska. Apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawase korbane yo salah. Misalnya kok Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persis piye. Kabeh nulis misalnya dekne wahdatil wujud. Akhirnya dekne tersangka wahdatil wujud manunggaling kawula Gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar udah diwali, wali songo hasud. Barang dipateni wangi, ben ketok elek digenti asu. Dadi sing ketok elek iku wali songo ning versi penggemar Siti Jenar. Aku lho termasuk turunan Sunan Kudus ning catetan. Iku ya paling mangkel mbek ketoprak. Perkara men kalah mbek Saridin ceritane. Sajane ya mangkel, tapi sing gawe ketoprak iku tau sowan aku. Tak takoki lho kowe gawe ketoprak ngono piye iki mergawe Gus ora ono hubungane bener apa salah ya. Bar sih. Ini kowe cerita Saridin kali Sunan Kudus men kalah. Berarti niki buyutku cah ketok ya luweh kondang. Ya sudah seperti itu. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada hafal Quran, ada hafal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya. Makanya nyuwun sewu kados orang yang tidak ahli sunnah kan nggawe film gambarane Umar nyiksa Sayyidah apa? Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita enggak percaya itu. Kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Nah, makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena ya sudah seperti itu. Dulu kita kerepotan kan memasukkan Kahar Mudakir jadi pahlawan apa? Nasional. Karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut apa itu dan macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah. Oke lah kalau, nah bayangkan kalau itu sejarah Nabi. Agama satu bilang Ibrahim Yahudi, agama satu bilang apa? Nasrani. Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah mesti keterucute iku elek. Gue mesti roh, agak ulama gak roh. Ketika Nabi debat mbek wong Yahudi, debat mbek wong Nasrani itu debatnya gue lucu. Kanjeng Nabi ditanya, "Mat, kamu agamanya ikut siapa?" "Saya pengikut Ibrahim." Lah wong Yahudi ku yo padahal pinter-pintere wong Yahudi wis kadung bakat cerdas. Tapi wong musuh-musuh pangeran tetap kalah. Jawabe wong Yahudi ngene, "Wah, berarti kamu harus hormat saya Muhammad." "Kenapa?" "Kamu ikut siapa agama kamu?" "Ibrahim." "Kan anit tabi millata Ibrahimah Hanifah millata abikum Ibrahim." "Berarti kamu harus hormat saya Muhammad." "Kenapa?" "Karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani." Sing jarang Yahudi orang Ibrahim pengikut Yahudi. Nabi oleh seneng upol. Mergo ketok goblok. Dadi kadang wong pinter ketok goblok. Nabi oleh guyu ngene lha ya kok aneh wong Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dadi padha karo muni Pak Karno pengagum Puan Maharani. Kira-kira gitu cara bahasa Indonesia. Utawa kaya mendingin lah. Mbah Nur Salim penggemar Hasan Hasan anak kula. Utawa kowe muni Mbah Zubair penggemar Gus Yofur kan mboten mungkin. Utawa Mbah Hasyim penggemar Mbak Yeni.
Jadi mereka itu keterucut begini, Ibrahim itu Yahudi. Padahal sing jenenge Yahudi iku putune Nabi Ibrahim kok Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane terus Quran turun. Quran turun oleh gojlok ngene. Ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah ndak fair. Muhammad berdebat secara ilmiah karena dia junior ngaku pengikut Ibrahim. Tapi kamu Yahudi Nasrani pendapat kamu itu abal-abal. Masa Ibrahim pengikut Musa? Padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim. Masa Ibrahim pengikut Yahuda? Padahal Yahuda itu cucunya Ibrahim. Makanya Quran gojloke wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa mim ba'di. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa mim ba'di afala taqilun. Jadi ini penting ya, penting dalam sejarah. Tapi santri-santri sing seneng ngaji ini ku ora roh sejarah. Pokoke ngaji mlebu swarga paham ra apa itu. Kok ruwet ngadepi wong ngaji kan. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah, aku yang bus warga lah, sepek-pekan. Tapi mbok yo paham. Tapi ra paham lah, sementing bus warga lah, iku masalah gue. Orang tahu kepikiran lai kalimatin lah. Aku loh cara kon bus warga, mbek kon paham Quran. Milih paham Quran sih. Lagi mlebu warga. Tapi kok nek sido mlebu yo ora mungkin paham Quran bun neraka. Kowe ku aneh-aneh. Maksudnya ku ketok regani pangeran lah mlebu warga iku. Keren loh, mereka paham Quran. Orang kok kowe sementing mlebu. Orang paham lah. Karena ini sudah jadi menjadi perdebatan internasional. Saya tuh berkali-kali ikut penelitian. Makanya, nah lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya man huwal Yahud, huwa Ishak, huwa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus diomong no Ibrahim pengikut Yahudi itu pada karo tadi kayak kita bilang misalnya Mbak Munawir pengikut Gus Najib. Kan gak mungkin Pak Karno pengikut Puan Marani atau Gus Basim pengikut Mbak Yeni atau Mbak Nur Salim bapak saya pengikut Hasan anak saya, kan aneh. Sehingga pangeran oleh gojlok gitu. Ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bi ilm. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Tapi saiki pecintane Kanjeng Nabi ku rata-rata iku ora pinter. Penting selawatan berjanji buanter. Nak diarani bid'ah ngamuk wis ngono terus kegiatan. Lah sing diarani bid'ah padha dene wong selawatan iku tareh kok di. Kadang-kadang yo bingung. Wis sama dibak berjanji cara mbok terjemah ra ngarah diarani bid'ah. Lalu kita ini di wong walam matam min hamlihi syahroni ala masyuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati abu Abdullah. Ketika Nabi kandungannya umur 2 bulan bapaknya mati. Itu kan tareh. Gara-gara diwaca bahasa Arab terus koyo mantra. Lah akhirnya diarani bid. Sing maca padha ora paham, akhire Allah, ya Allah. As padha dene aku repot besar. Pusing aku mikir wae. Ayo kowe ngono ta ora kelakuanmu aja. Sing biano mau tulisnya bahasa Indonesia, engko terus ketara gak. Wulida maktunan biadil inaya makuhlan terus ya sudah ya biasa aja tareh. Ya kan tareh terus ketika Said Abdullah kenapa meninggal di Abwa? Wa kana qad dijtaza bi akhwalihi bani adim nat taifatin nat jariyah fama kasafihim sahron saqiman yu'anu nasukmahu wa syakwa. Kenapa Abdullah meninggalnya di Abwa? Abwa itu kawasan Yasrib karena Abdullah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya, istrinya Abdul Muthalib itu orang Yasrib. Nah pas di sana di Bani Najjar sakit, terus kapun, terus bid'ah ning ndi wong iku sejarah. Tapi mbok waca bahasa Arab, kowe maca koyo histeris Allah terus meneng wae. Ya akhirnya wong kan darani iku mantra. Mana aku tak takoki wong iku bener ndi, saya padha ora bener ya bener. Terus sing bener sapa sing ngalim? Wis suwe Gus tak mau ngalim bener. Ya nang ngono padha benere wae. Wong sing ngritik ku krungune mantra, sing maca mbos. Pusing ngomong terangno kowe. Nah, problemnya agama itu seperti itu. Yang diikuti orang banyak. Itu di makamnya Nabi Dawud itu ya sudah wiridan ala Yahudi. Sama sekali. Saya sampai nangisi Nabi Dawud.
Karena makamnya itu total dirawat alam mereka. Jogja juga ngalami gitu, Jakarta, Rembang nanti juga ngalamin gitu. Banyak raja itu wali, tapi waris-warisnya sudah nyuwun sewu orang abangan, terus misalnya dikasih sesajen. Orang ono yasine tapi mau ono sesajene. Mau apa kalau makamnya memutuskan seperti itu, penjaga makamnya itu. Nanti kena ada di wali, tunggu anak putumu, muridmu wali, nah orang yang repot, guri-guri tiga saja. Itu di Gunung Kawi itu ada makam santri, tapi tunggu mek sugihan biasa sih. Gue ruhe nangis tenan. Banyak seperti itu, nggak ada tua banyak. Nah, lalu makam ini terserah siapa bertanya? Terserah yang rumah atau terserah statusnya zaman dulu? Nah, karena yang rumah itu berafiliasi ke Yahudi, terus mengklaim Ibrahim itu, maka Quran harus menerangkan maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani, karena secara artefak, secara kesejarahan fisik itu sekarang dikuasai Yahudi. Jadi repot. Ya tapi itu ya sudah. Makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi. Ibrahim tetap Abul Anbiya. Ibrahim tetap Muslim. Buktinya punya peninggalan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini harus kita jaga. Ketika Ibrahim kita katakan ninggali Ka'bah, ternyata Ka'bah di situ sentral tauhid. Antahira baita li taifina wal akifina waruka'is sujud. Ketika Ka'bah jadi sentral tauhid, maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti tauhid. Makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak. Andai kan enggak dihapus oleh Nabi, maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim. Dong to nih. Dong tenan. Ya pinter nih, dadi wis maju le. Mulane kowe aja geman ndonga saleh dhewe, ora cukup. Saleh saiki ora cukup, kudu ditopang saleh anakmu, saleh putumu. Apa artinya kita sekarang saleh kalau anak cucu kita tidak saleh? Pasti sejarah dibalik. Dan itu kalau dibalik yang meluruskan siapa coba? Ya coba yang bisa menjawab siapa coba? Misalnya soben terus ya sudah ditulis kacau lah kacau. Saya tidak bisa bayangkan. Makanya Nabi Isa, Quran menjelaskan Nabi Isa sebanyak itu. Karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan. Sampai Quran jelaskan Isa itu begini. Soal tidak punya bapak, saya ini Tuhan kata Allah. Gawe tanpa bapak mbok wae iso ya iku Adam, kok gawe tanpa bapak kowe geger terus aku mbok anggap bapake iku piye jare pikir. Sampai seperti itu. Karena wis kadung darane keliru, dadi mau ndak mau Quran kudu nerangno. Ibrahim juga gitu, wis kadung diaku kubu sebelah nak dekne iku Yahudi. Nasrani yo ngakoni. Akhirnya Nabi debat terbuka. Lah debat itu nek kakuati kudu adu pasut. Lah repote umat Nabi sing ra keramat wis akeh yo repot. Masyhur ada orang Nasrani, orang Yahudi. Ya sudah Muhammad, kalau kita debat ilmiah oke, Anda menang dalam debat ilmiah. Tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samawi. Kita debat pakai langit. Sing kalah kena laknat, sing kalah kena adab. Cara Madura sumpah pocong. Nabi yo cari Nabi. Masyhur itu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nabi dijak mubalah. Oh ya oke, kita mubalah. Nabi nimbali Hasan Husain. Cucu kesayangannya dipanggil Hasan Husain. Putri kesayangannya Sayyidah Fatimah dipanggil. Terus jari ke Kanjeng Nabi, saya berani adu pasut. Taruhannya saya, anak cucu saya. Wong Nasrani mikir, wih, adu pasut anaknya dijak putune dijak mesti bener e. Mergo wonge paling kuatir nak anake mati putrine mati. Ora ana cerita bojo ning bab iku. Wah, bojo ora melok aku ya ora ro. Mulane kula termasuk kiai sing jarang lunga mbek bojo-bojo. Sajane sering ora tau mlebu. Tapi kiai-kiai haji ya mbek bojo, umrah mbek bojo. Kula nu ya rada iskal. Jebule bareng tak takono sing dhuwit sing wedok Gus. Ya wes nak ngono wis kejawab ya wes anjir sing dhuwit sing wedok. Ya wes nak ngono fair apa? Riyen bapak kula kaji ya dhewean, bojo kula kaji ya dhewean, kula ya kaji dhewean, tapi aja tiru. Kamu ndak sekeramat saya ya dadi. Kula nggih setuju sing gudrak-gruduk wong loro karena ternyata tadi sing duwe dhuwit sing wedok. Ya wes suwe meneh. Tapi dalam semua riwayat memang abna ana itu Hasan Husain, Nisa itu Fatimah. Memang Nabi gak ngajak istrinya. Nabi itu unik dalam banyak hal itu memang
Ya Hasan Husain sama Sayyidah Fatimah. Kenapa istri itu kadang nggak dilibatkan? Memang nggak seru. Seru anak. Orang itu lebih menyayangi anak, toh nyawa cara Jawa. Bareng Nabi keluar, orang-orang Nasrani bilang ini wajah-wajah yang setiap mengetuk langit pasti disembadani. Terus mereka mundur, nggak jadi mubahalah. Minta mubahalah ini dibatalkan. Berarti Nabi itu debat 2 kali. Secara ilmiah ya pernah. Yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah. Sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim. Mereka tanya buktinya apa? Terus fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Orang-orang Yahudi Nasrani ditanya, itu apa? Jejaknya itu jejak Ibrahim. Mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah. Artinya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada, mesti domisilinya lama. Dan itu artinya punya anak turun yang hidup di Mekah, yaitu lewat Ismail. Bukti kedua tadi, sa'i. Sa'i baina Safa wal Marwah adalah mengenang ketika Hajar mencari air. Lagi mulai perkara mbek kowe. Saiki Ismail ketika lahir iku jek digolekno banyu antarane Safa mbek Marwah. Sementara cerita dzabih disembelih iku ning Sam. Mulane aja melok-melok lah ya. Aja melok-melok mulane. Aja terusno, mari kepinteran wis. Semeneng ae ora usah melok-melok. Gak, aku Ismail ya. Dilatih pinter kok pinter ra kasil, sombonge tok sing kasil. Dadi gak jeng Ismail. Ismail wis Kak. Kita nerangno gitu. Tapi ki ilmiah. Ben kowe bangga di guru alim ya dadi kowe ben nak gurumu gak main-main. Aku yo krungu-krungu nak kaul Aqwa iku Ishak tapi wis goblok ngono Ismail. Karena waman sadza finnar ora umume wong iku wis repot. Rasa diterusno dadi Jadi bukti empirik itu mengarah Ismail itu jelas uripe ning Mekah. Mergo wong Yahudi Nasrani lah ngakoni peristiwa Hajar itu ngakoni. Berarti Ismail urip nang Mekah. Akhirnya Rabi mbek suku Jurhum terus nurono Sayyid Adnan sak teruse sampai tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dibak utawa manakib utawi napa? Berjanji. Niku pertama sing disebut abtadiul imla bismillahirrahmanirrahim terus wa ba'du fa'aqul wa Muhammad bin Abdullah. Kenapa dibak berjanjilah ya. Kenapa nerangkan nasabnya Nabi Muhammad? Karena yang dipertanyakan Muhammad jadi nabi turunannya siapa? Karena syarat nabi itu harus turunan nabi. Makanya berjanji nerangkan wa ba'du fa'aqul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Saibatul Hamdi khumitat khisaluhus saniyah. Dan masih terbukti di Ka'bah itu ada pintu namanya pintu Babu Bani Saibah, yaitu nama lain dari mbahnya Kanjeng Nabi. Terus diteruslah sampai wa'adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail. Iku partaimu. Mergo berjanjilah darani dzabihu Ismail. Alhamdulillah jadi terus kowe menang. Kenapa? Ya itu tadi sajane mbok diterjemah yang ini ketahuilah bahwa Muhammad punya bapak Abdullah punya bapak Abdul Muthalib punya bapak Hashim nama lainnya ini bin Abdi Manaf sampai Adnan. Ketika diterjemah itu jadi mantra apa jadi buku sejarah? Nambah waca Arab terus kira paham? Mantra. Mulane sing ngarapno ya bener pancen suarane suara mantra. Sing ngalalno ya bener karena itu sudah apa? Sejarah. Lah khilaf seperti ini sudahlah kita abaikan saja, kita suka damai, tidak suka konflik. Biasalah seperti itu. Tapi yang jelas perdebatan antar para nabi itu seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngurusno itu. Bukti Ismail itu pernah hidup di Mekah, adalah lahirnya di sini, pernah ngalami peristiwa ini, dan sisa-sisa Ibrahim ada fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, yaitu batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Nah kenapa itu mesti Ibrahim? Karena nak wong biasa gak mungkin nginjek batu kok sampai bekas. Jajal kowe nginjek nganti bolak-balik. Itu mukjizat, wong batu diinjek kok bekas. Terus Ka'bah sebagai pewaris Ibrahim ditulisi kalimat-kalimat tauhid sehingga kepastian Ibrahim itu bapak tauhid. Makanya Nabi Riso ketika pinggirnya Ka'bah ada banyak berhala, nanti dikira berhala ini syariatnya Nabi Ibrahim.
Makanya ya, ketika berhala banyak, Nabi gak mau madhep Ka'bah. Nanti dikira nyembah berhala. Maka sama Allah dialihkan disuruh madhep Baitul Maqdis. Ketika berhala dihilangkan, Nabi baru disuruh madhep Ka'bah. Jadi perdebatan ini atau ilmiah ini harus kita kaji, kita pahami. Karena kata Allah, antum haula ihajastum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Nek wani debat kudu datane data ilmiah. Sementara mereka darani Ibrahim pengikut Yahudi, padahal Yahudi iku putune Nabi yaiku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mestinya kan bahasanya Yahuda pengikut Ibrahim, aja diwali Ibrahim pengikut. Lah Nabi benar ketika takoi, Muhammad kamu ikut siapa? Saya ikut Ibrahim. Kan normal kan? Kalau junior ikut, mereka enggak. Ibrahim pengikut Yahuda. Ya mau perkara Pak Karno pengikut Puan Maharani, Mbah Hashim pengikut Mbak Yeni, kan kacau kan? Lah itu terus Allah gojlok tadi. Muhammad kekasihku wis debat secara ilmiah, tapi kamu tidak ilmiah. Makanya lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Kok Ibrahim mbok arani Yahudi piye? Wong penanggalan Yahudi misalnya dimulai kok Taurat. Taurat Musa. Musa iku generasine sakwise Ibrahim. Tapi Ibrahim mbok arani pengikut Musa. Dong ya. Jadi itu masalah-masalah. Tapi ayat-ayat ngono iku ora populer. Kowe seneng ayat populer ya poligami fankihu ma tobalakum. Kowe iku sing ora alim lah wapal. Mergo di kepentingan apa? Poligami. Mbek wong sing seneng keramat, senengane dalil wa may taqila Allahu makhruja. Tekan dadi wali kepingine entuk dhuwit yang enggak terduga. Dadi uteke ku dhuwit. Padahal syarat saya wali ku raspati seneng dhuwit. Lah kowe kepengin dadi wali ben oleh dhuwit. Dadi kenapa menjadi wali ben bayar zuku min haitsu la yahtasib. Dadi uteke wis elek. Dadi institusi wali wae demi. Dadi nek aku wali para pangeran rezeki teko min haitsu. Mulane kira bakal dadi wali, ngerutekem cek ngono ora bakal dadi. Ayo saiki Ismail besar. Ismail. Aku ya getun kadang alim kadang getun. Perkarane nyulayani apa? Mainstream. Tapi cara kula ya Ismail sudah tak bilang napa? Ismail. Apa? Yes. Ismail SK Ismail. Nak cacile kan milih sengguri. Yang jelas bahwa Ismail atau Ishak kaulani ono pendapat loro. Ya sudah, kan arah Ismail ya SK. Apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawase kurbane yo salah. Misalnya kok Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persis piye. Kabeh nulis misalnya dekne wahdatil wujud. Akhirnya dekne tersangka wahdatil wujud manunggaling kawula Gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar udah diwali, wali songo hasud. Barang dipateni wangi. Ben ketok elek digenti asu. Dadi sing ketok elek iku wali songo ning versi penggemar Siti Jenar. Aku lho termasuk turunan Sunan Kudus ning catetan. Iku ya paling mangkel mbek ketoprak. Perkara men kalah mbek Saridin ceritane. Sajane ya mangkel, tapi sing gawe ketoprak iku tau sowan aku. Tak takoki lho kowe gawe ketoprak ngono piye iki mergawe Gus ora ono hubungane bener apa salah ya. Bar sing. Nang kowe cerita Saridin kali Sunan Kudus men kalah. Berarti ini buyutku cah ketok ya luweh kondang. Ya sudah seperti itu. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada hafal Quran, ada hafal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya. Makanya nyuwun sewu kados orang yang tidak ahli sunnah kan nggawe film gambarane Umar nyiksa Sayyidah apa? Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita enggak percaya itu. Kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Nah, makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena ya sudah seperti itu. Dulu kita kerepotan kan memasukkan Kahar Mudzakkir jadi pahlawan apa? Nasional. Karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut apa itu dan macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah.
Oke lah kalau bayangkan kalau itu sejarah Nabi. Agama satu bilang Ibrahim Yahudi, agama satu bilang apa? Nasrani. Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah mesti keterucute iku elek. Kowe mesti ra roh, agak ulama gak roh. Ketika Nabi debat mbek Yahudi, debat mbek Nasrani itu debatnya itu lucu. Kanjeng Nabi ditanya, "Mat, kamu agamanya ikut siapa?" "Saya pengikut Ibrahim." Lah wong Yahudi ku yo padahal pinter-pintere wong Yahudi wis kadung bakat cerdas. Tapi wong musuh-musuh pangeran tetap kalah. Jawab wong Yahudi ngene, "Wah, berarti kamu harus hormat saya Muhammad." Kenapa? Kamu ikut siapa agama kamu? Ibrahim kan anit tabi millata Ibrahimah Hanifah millata abikum Ibrahim. Berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani. Sing jarang Yahudi orang Ibrahim pengikut Yahudi. Nabi oleh sewenang upal. Mergo ketok goblok. Dadi kadang wong pinter ketok goblok. Nabi oleh guyu ngene lha ya kok aneh wong Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dadi padha karo muni Pak Karno pengagum Puan Maharani. Kira-kira gitu cara bahasa Indonesia itu. Utawa kaya mendingin lah. Bandur Salim penggemar Hasan Hasan anak kula. Utawa kowe muni Mbah Zubair penggemar Gus Yofur kan boten mungkin. Utawa Mbah Hasyim penggemar Mbak Yeni. Jadi mereka itu keterucut ngene, Ibrahim itu Yahudi. Padahal sing jenenge Yahudi iku putune Nabi Ibrahim ko Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane terus Quran turun. Quran turun oleh gojlok ngene. Ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah ndak fair. Muhammad berdebat secara ilmiah karena dia junior ngaku pengikut Ibrahim. Tapi kamu Yahudi Nasrani pendapat kamu itu abal-abal. Masa Ibrahim pengikut Musa? Padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim. Masa Ibrahim pengikut Yahuda? Padahal Yahuda itu cucunya Ibrahim. Makanya Quran gojloke wama unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wama unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di afala taqilun. Jadi ini penting ya, penting dalam sejarah. Tapi santri-santri sing seneng ngaji ini ku ora roh sejarah. Pokoke ngaji mlebu swarga paham ra apa itu. Kok ruwet ngadepi wong ngaji kan. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah, aku yang bus warga lah, sepek-pekan. Tapi mbok yo paham. Tapi ra paham lah, sementing bus warga lah, iku masalah gue. Ora tahu kepikiran lai kalimatin lah. Aku lho cara kon bus warga, mbek kon paham Quran. Milih paham Quran sih. Lagi mlebu warga. Tapi kok nek ra sida mlebu yo ora mungkin paham Quran bun neraka. Kowe ku aneh-aneh. Maksudnya ku ketok ngregani pangeran lah mlebu warga iku. Keren loh, mereka paham Quran. Orang kok kayak gue, sementing lebu. Orang paham lah. Karena ini sudah jadi menjadi perdebatan internasional. Saya tuh berkali-kali ikut penelitian, makanya. Nah lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya man huwal Yahud, huwa Ishak, huwa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus diomong no Ibrahim pengikut Yahudi itu pada karo tadi kayak kita bilang misalnya Mbak Munawir pengikut Gus Najib. Kan gak mungkin Pak Karno pengikut Puan Maharani atau Gus Mbah Hasyim pengikut Mbak Yeni atau Bandur Salim bapak saya pengikut Hasan anak saya, kan aneh. Sehingga pangeran oleh gojlok gitu. Ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Tapi saiki pecintane Kanjeng Nabi ku rata-rata iku ora pinter. Penting selawatan berjanji buanter. Nak diarani bid'ah ngamuk wis ngono terus kegiatan. Lah sing diarani bid'ah padha dene wong selawatan iku tareh kok di. Kadang-kadang yo bingung. Wis sama dibak berjanji cara mbok terjemah ra ngarah diarani bid'ah. Lalu bid'ah ning ndi wong walam matamma min hamlihi syahrani ala masyuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati Abu Abdullah, ketika Nabi kandungannya umur 2 bulan bapaknya mati. Itu kan tareh. Gara-gara diwaca bahasa Arab terus koyo mantra. Lah akhirnya diarani bid'ah. Sing maca padha ora paham, akhire Allah, ya Allah. As padha dene aku repot besar. Pusing aku mikir wae. Ayo kowe ngono ta ora kelakuanmu.
Sing ana mau tulisnya bahasa Indonesia, kok terus ketara gak. Wulida maktunan biadil inaya makuhlan terus ya sudah ya biasa aja tareh. Ya kan tareh terus ketika Said Abdullah kenapa meninggal di Abwa? Wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani adim nat taifatin nat jariya fama kasafihim sahron saqiman yu'anu nasukmahu wa syakwa. Kenapa Abdullah meninggalnya di Abwa? Abwa itu kawasan Yasrib karena Abdullah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya, istrinya Abdul Muthalib itu orang Yasrib. Nah pas di sana di Bani Najjar sakit, terus kapun, terus bid'ah ning ndi wong iku sejarah. Tapi mbok waca bahasa Arab, kowe maca koyo historis Allah terus menu wong. Ya akhirnya wong kan darani iku mantra. Mana aku nak takoki wong iku bener ndi, saya padha ora bener ya bener. Terus bener sapa sing ngalim? Musuhe Gus nak wong ngalim bener. Ya nek ngono padha bener wae. Wong sing ngriti ku krungune mantra, sing maca bos pusing ngomong terangno kowe. Nah, problemnya agama itu seperti itu. Yang diikuti orang banyak. Itu di makamnya Nabi Dawud itu ya sudah wiridan ala Yahudi. Sama sekali. Saya sampai nangisi Nabi Dawud. Karena makamnya itu total dirawat ala mereka. Jogja juga ngalami gitu, Jakarta, Rembang nanti juga ngalamin gitu. Banyak raja itu wali, tapi waris-warisnya sudah nyuwun sewu orang abangan, terus misalnya dikasih sesajen. Orang nok yasine tapi mau nok sesajene. Mau apa kalau makamnya memutuskan seperti itu, penjaga makamnya itu. Mulane kan ada di wali nggo anak putumu, muridmu wali, nak ora repot, guri-guri dikai sajen. Itu di Gunung Kawi itu ada makam santri, tapi itu gue mek sugihan piye ya. Gue ku ruhe nangis tenan. Banyak seperti itu enggak asal tua banyak. Nah, lalu makom ini terserah siapa bertanya? Terserah yang rumah atau terserah statusnya zaman dulu? Nah, karena yang rumah itu berafiliasi ke Yahudi, terus mengklaim Ibrahim itu, maka Quran harus menerangkan maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani karena secara artefak, secara kesejarahan fisik itu sekarang dikuasai Yahudi. Jadi repot. Ya tapi itu ya sudah. Makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi. Ibrahim tetap Abul Anbiya. Ibrahim tetap Muslim. Buktinya punya peninggalan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini harus kita jaga. Ketika Ibrahim kita katakan ninggali Ka'bah, ternyata Ka'bah di situ sentral tauhid. Antahira bidali ta'ifina wal akifina waruka'is sujud. Ketika Ka'bah jadi sentral tauhid, maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti tauhid. Makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak. Andai kan enggak dihapus oleh Nabi, maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim. Dong to nih. Dong tenan. Ya pinter nih, dadi wis maju le. Mulane kowe aja geman ndonga saleh dhewe, ora cukup. Saleh saiki ora cukup, kudu ditopang saleh anakmu, saleh putumu. Apa artinya kita sekarang saleh kalau anak cucu kita tidak saleh? Pasti sejarah dibalik. Dan itu kalau dibalik yang meluruskan siapa coba? Ya coba yang bisa menjawab siapa coba? Misalnya soben terus ya sudah ditulis kacau lah kacau. Saya tidak bisa bayangkan. Makanya Nabi Isa, Quran menjelaskan Nabi Isa sebanyak itu. Karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan. Sampai Quran jelaskan Isa itu begini. Soal tidak punya bapak, saya ini Tuhan, kata Allah. Gawe tanpa bapak mbok wae iso yaiku Adam. Kok gawe tanpa bapak kowe geger terus aku mbok anggap bapake ku piye jare pengen. Sampai seperti itu. Karena wis kadung darane keliru. Dadi mau ndak mau Quran kudu nerangno. Ibrahim juga gitu. Wis kadung diaku kubu sebelah nak dekne iku Yahudi. Nasrani yo ngakoni. Akhirnya Nabi debat terbuka. Lah debat itu nek kakuati kudu adu pasut. Lah repote umat Nabi sing ra keramat wis akeh yo repot. Masyhur ada orang Nasrani, orang Yahudi. Ya sudah Muhammad, kalau kita debat ilmiah oke, Anda menang dalam debat ilmiah. Tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samawi. Kita debat pakai langit. Sing kalah kena laknat, sing kalah kena adab. Cara Madura sumpah pocong. Nabi yo jare Nabi. Masyhur itu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana
wa nisaakum wa anfusana wa anfusakum tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nabi dijak mubalah. Oh ya oke, kita mubalah. Nabi nimbali Hasan Husain. Cucu kesayangannya dipanggil Hasan Husain. Putri kesayangannya Sayyidah Fatimah dipanggil. Terus jari ke Kanjeng Nabi, saya berani adu pasut, taruhannya saya, anak cucu saya. Wong Nasrani mikir, wih, adu pasut anake dijak putune dijak mesti bener e. Mergo wong paling kuwatir nak anake mati putrine mati. Ora ana cerita bojo ning bab iku. Wah, bojo ora melok aku ya ora ro. Mulane kula termasuk kiai sing jarang lunga mbek bojo-bojo. Iku sakjane sering ora tau mlebu. Tapi kiai-kiai haji ya mbek bojo, umrah mbek bojo. Kula niku ya rada iskal. Jebule bareng tak takono dhuwit sing wedok, Gus. Ya wes nak ngono wis kejawab ya wes anjir sing dhuwit sing wedok. Ya wes nak ngono fair apa? Riyen bapak kula kaji ya dhewean, bojo kula kaji ya dhewean, kula ya kaji dhewean, tapi aja tiru. Kamu ndak sekeramat saya ya dadi. Kula nggih setuju sing gudrak-gruduk wong loro karena ternyata tadi sing duwe dhuwit sing wedok. Ya wes piye meneh. Tapi dalam semua riwayat memang abna ana itu Hasan Husain, Nisa itu Fatimah. Memang Nabi enggak ngajak istrinya. Nabi itu unik dalam banyak hal itu memang ya Hasan Husain sama Sayyidah Fatimah. Kenapa istri itu kadang enggak dilibatkan? Memang enggak seru. Seru anak. Orang itu lebih menyayangi anak toh nyawa cara Jawa. Bareng Nabi keluar, orang-orang Nasrani bilang ini wajah-wajah yang setiap mengetuk langit pasti disembadani. Terus mereka mundur, enggak jadi apa mubahalah, minta mubahalah ini dibatalkan. Berarti Nabi itu debat 2 kali. Secara ilmiah ya pernah, yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah. Sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim. Mereka tanya buktinya apa? Terus fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Orang-orang Yahudi Nasrani ditanya itu apa? Jejaknya itu jejak Ibrahim. Mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah. Artinya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada, mesti domisilinya lama. Dan itu artinya punya anak turun yang hidup di Mekah, yaitu lewat Ismail. Bukti kedua tadi, sa'i. Sa'i baina Safa wal Marwah adalah mengenang ketika Hajar. Terus rungokno gitu. Jadi problem utama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memaklumatkan diri jadi nabi niku piyambake niku wong Arab. Arab niku tiyang Mekah. Wong Mekah niku terkenal ummiyah. Ummiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan apa? Minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi Nabi itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Makanya masyhur, andai kan Muhammad itu Nabi dan ada Nabi akhir zaman, pastilah kita. Cara pikiran Yahudi pastilah kita. Karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Eleng-eleng apa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Yahuda ini dulur barpe Nabi Yusuf. Dulur barpe Nabi Yusuf. Sehingga secara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf ning Ka'bah. Suka tawaf di Ka'bah, kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Syaibah, no? Babu Syaibah atau Babu Bani Syaibah. Terus sampai tok wau Ilyas. Ilyas itu wahwa awaluman ahdal budna ilar rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Barjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini. Imam Barjanji itu namanya Ja'far bin Hasan Al-Barjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi nabi ku wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya nabi-nabi kayak Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma'aleh Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail.
Nah, Kanjeng Nabi ini zuriyae sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten? Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Bicara saniki artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijabek pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten? Nabi Muhammad, terus pangeran rangno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah. Di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan, tapi apa? Sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah mereka darani makom Ibrahim niku batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun apa? Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekasnya kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan zuriyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu zurriyatam ba'duha min ba'd. Enggak boleh nabi turunannya Parlan itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan Nabi. Bukan karena Allah itu asobian, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi, turunannya Nabi, bayi Nabi hormat kan enak. Bapak Ewe Soleh, bayi Soleh, buyute Soleh. Misalnya Nabi sebagai Karmen, katoan cekak kan juga bingung. Orang dihormati bapak Nabi, dihormati katoan cekak main gaplem, kan juga bingung. Jadi aturannya harus itu. Loh, nak kiai oleh kiai kan tidak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar lah oleh soalnya oleh. Ini masalah Nabi apa? Orang yang spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, duitnya spesial. Nah, sehingga aturan jadi Nabi itu memang harus dzurriyatam ba'duhan. Kalau kiai boleh, pemenang maklar tambah boleh. Tapi kalau Nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama disoal orang Yahudi, kalau Muhammad Nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barjanji ini yang ngarang Barjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtuduror, orang itu nggak boleh meninggalkan Barjanji. Karena kitab madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barjanji. Tapi yang isyek itu simtuduror, ya. Tapi yang tua itu Barjanji. Makanya alhamdulillah kita mbuh piro kadar itu dibaca semua, meskipun gak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita berjanji. Jadi tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdillah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif ndak itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah, Babu Bani, dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah, karena mulai kecil beruban. Jadi kata Saibah itu mulai kecil apa? Beruban. Karena perilakunya terpuji, terus orang Mekah darani Saibatul Hamdi, apa? Saibatul Hamdi. Nah, karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib. Ya kita tahu Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, no? Nah, Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib pamannya, ya. Abdul Muthalib kecil, berarti Saibah ini apa? Pernah derek pamane sing bernama Muthalib. Ya, Muthalib wonge gaya, pasti takoki wong, "Iwa pam budakku." Nah, sehingga Saibah itu terus diceluk Abdul Muthalib. Ya rodok sial lah sini. Jadi pamannya itu gaya, kan ganteng. Saibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten? Muthalib. Niku diaku budake.
Iki sapa? Abdi udah. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Dadi wong Arab paham ya. Tapi namanya Syaibah, napa? Syaibat. Makanya wasmuhu Syaibatul Hamd. Mane karo asa iskal, bae Nabi ono jenenge Kilab. Kilab maknane asura ngono lek mikir jenenge iku Hakim. Ya namanya Hakim. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing. Karena sering berburu melibatkan anjing disebut kilab. Jadi maknanya kilab ya orang yang berburu dengan anjing. Ojo kok langsung mbok mani kilab, asu. Oh, kasus oh. Kasus. Makanya itu hebatnya Imam Barjanji. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge kilab iku Hakim. Ya paham napa? Jenenge kilab niku Hakim. Sebagian ulama darani kilab itu isim sifat. Napa? Jadi kalabayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat, bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya. Alam apa mangkul? Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, tak terang nahwu ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul sebetulnya. Ya, semua alam itu hampir semuanya itu mangkul. Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, apa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, apa? Hamida, Yahmidu, Hamdan atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, apa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi gak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu ya, seorang lagi Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya Ana Ahmadu. Saya ini pemuja Allah. Berarti ana uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqolit, Munahama, enggak masalah. Selama ini klaimnya orang tahu Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu enggak ada kata Muhammad. Ya tentu enggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, no? Di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqolit. Tapi maknanya Mahmud atau Muhammad, orang yang dipuji. Paham ya? Makanya hampir semua alam itu mangkul, no? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu enggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, kenapa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi niku datang ke Yasrib, niku migrasinya angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A memberi si B. Pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa." Sudah engkau tidak perlu pamit per personal. Misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf dititip si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha matasa." Sudah ya Rasulullah, ini kotamu, kita semua tidak ikut punya Yasrib, semua ini milikmu, maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diekrorkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu diarani Madinatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat, Injil menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur, summiya bil Quran ya li annahu makru, karena dibaca, maka summiya Quranan, qara'a yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin, karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis. Artinya melibatkan kitabah, tulisan, maka summiya kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf, apa? Karena mushaf itu dari kata sokhifah, ada lampiran, melibatkan kertas. Maka disebut
yajlu